Lah, ya itu suka-suka gula bilo buka. Menurutku ini benar-benar banget. Lah, Just hai, balik lagi di Deep Talk. Kali ini udah sama Ayah, kakak-kakak senior Paski Kota Payakumbuh. Dongkol kamu deh. Ya kayak gitu ya. enggak. Langsung berminimnya. Enggak. Dan orang yang tahu pasti tertawa sih. Itu tuh. Dan Jamilo kenal ya? Kok pertanyaan template podcast kok? Karena buktinya yang diundang kok kawan Dap sih. Untuk pendengar Deep Talk di luar sana, banyak ada satu fakta yang semua orang tidak tahu. Orang banyak tahu itu Aya kenal sama Kak Dev itu di genre. Padahal tidak. Aya di umur di tahun 2013. Yuk, mata udah saya itu. Emang dia masih Oh, aktif ya? bukan. Di tahun 2017 itu kelas 7 SMP Aya sudah ketemu sama Kak Dev Karena pramuka. Nah, jadi mangain pramukanya, manga. waktu itu lagi ada daftar event perlombaan. Nah, di sana ketemu sama Kak Dev yang sebenarnya di luar dugaan. Nah, Lomba tuh. Bob. Bob, boleh disebut Boleh. namanya? Boleh kah? Oh, boleh. Official, Bo. Ya, jadi Bob. Enggak Jadi, ada Bob, pendaftaran Bob itulah yang di tunggu lu. coffee shop. Dia sangka awak serobok ke batu sangka mah. Oh my god, kamu melupakan 2 tahun belakangan terakhir. Mohon Enggak. maaf, koyo sadu anak pramuka Kota Payakumbuh yo. Akak nelpon awak di Bob, mohon maaf yo tahun tuh. Bob 1000 orang. Alun pembinanya Devri. Ya, jadi Aya tuh kenal Kak Dev dari kelas 7 SMP dan sekarang ternyata sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun. Jadi stop menduga-duga dan stop berpikir. Nah, ya kalau dia yang membekasnya, Surabaya Ayah tuh waktu pai ke Batu Sangka tuh GP. Ya, lomba gitu. Nah, jadi ayahku kan nyo join dari SMP 1 sama Ponpes. Kebetulan dia tim kontingen dari Kuarcap. Bahkan anak-anakku yang menjagun subuh tuh Dep, suruhnya jogging dulu ya kan. Ya. Nah, aku nak biasa lah bangun jam segini ceknya. Larinya subuh-subuh nak nampak beriku ini lari ya. Jangan ngantuk lo lah tuh sih. Berbekas kira sebelum itu kami ternyata lah serobok. Dan kalian tahu setelah 8 tahun Dep serobok jo cewek bocil balik di Bob dan Ayah dengan santai ngecek itu adikku. Ya. Dan segitu lamunya gitu. Terus nah dari pramuka. Nah, bahkan Ayah nih ikut kegiatan apa Palu? Waktu? Mu CP Palu Gampo tsunami. Oh, Kemah Budaya Nasional di Sulawesi. Kemah Budaya Nasional. Walaupun Ayah waktu tuh alun berbudaya bana, tapi nilai Masya Kemah Allah. Budaya Nasional. Ya, betul. Ayah ikut sama anak Miss. Ya, dia Terus anak Umi Kak kesehatan. JJ. JJ. Nanti aku beliin gelang K-pop Kak. Alhamdulillah sampai kini nyala bahagia. Alhamdulillah kami selamat sampai sini. Itu harusnya. Jadi faktanya, kok enggak fun fact deh, faktanya pas kalian pulang, Pas pulang kan kami itu landing tuh rencana di jam bukan take off dia kan kalau naik take off kan. Nah, take off itu pagi di jam 6 di bandara. Kami udah OTW bandara tuh di jam 3 subuh. Nah, kebetulan di bandara Parigi. Jadi di pas berangkat itu tuh dari bandara Makassar Sultan Hasanuddin baru ke Parigi. Nah, pas pulang alhamdulillah nggak ada dulu ke Makassar, langsung ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. oh jadi tidak transit tuh? Oh, enggak. Tuh? Nah, jadi waktu itu pas take off-nya jam 6, ternyata pas kami nyampe di Jakarta sekitar pukul 8 atau setengah 9. Nah, Palu nih di Sulawesi, ya, di Pulau K kan? Ya. Nah, tuh? Waktu itu pas kami nyampe di Jakarta, tuh pasti buka HP dong, Kak. Lihat. Jadi kami itu kan ada ketemu sama beberapa teman di Sulawesi di sana, orang asli sana. Kan karena di pas KBN itu juga ada ketemu-ketemu kayak ke kampung-kampung mereka, kenal budaya orang Sulawesi itu gimana. Nah, pas buka di WhatsApp ternyata di statusnya bikin sebelum lupa. Ternyata di hari yang sama ternyata Palu itu khusus di Parigi itu sekali dan di tempat kami camping itu tsunami ternyata. Berarti
Allah masih baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita masih ketemu ya. Alhamdulillah. Walaupun waktu itu wakil wali kotanya Pasya, Pasya Ungu. Wakil wali kota Palu. Iya, Pasya Ungu. Iya. Pasya Ungu. Nah, dan berangkatlah ke Palu tuh pulang kan. Nah, waktu SMA, nyo masuk ke SMA 1. Masuk genre kelas berapa? Aku genre di kelas 11. Bukan kelas 10, maaf, kelas 10. Nah, jadi dalam perjalanan ayah ke genre, ada pertengkaran batin yang ngenalinya Pramuka SMP. Nyo abang-abangan ya di SMP itu. Nyo kok bisa betenju aja kata. Woi, nyo lah gadang lo dibanding kawan yang lain lah. Masuknya ke genre yang notabene-nya perduta-dutaan. Iya, Harusnya feminim. Kalian tahu tampang ayah interview? Kak. Karena gimana ya Kak, kan kita tahu nih kita mau ikut apa, otomatis pastilah kita menyesuaikan seperti itu. Iya, cuma dia yang kalah ya. Ya. Tiba-tiba Kak. Itu Ya. dan ayah pun adalah peserta interview terakhir. Ya betul, Mak. Sudah Datang jam 2. datang jam 2, selesai interview jam 6:30. Alhamdulillah lah mulai mirip casting film ya. Iya, alhamdulillah menunggu giliran. Ya, tapi ya di sana lah perjumpaan kita kembali ya Kak. Setelah di Pramuka, mungkin ayah kan nggak ini juga di SMA, nggak melanjutkan itulah. Ya karena beberapa anak-anak yang sudah kenyang pengalaman Pramuka di SMP itu emang malih ya Pramuka di SMA karena bukan malas ya. kok klarifikasi kok karena faktanya SMA ternyata tidak seekspektasi SMP. Iya, betul. Bedanya di dunia penggalang tuh banyak mainnya. Di SMA tuh penegak tuh lah mulai banyak dinamikanya sih. Lah mulai serobot senior-senior. Itulah kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, berarti duluan ayah masuk paski dari genre. Ya, betul. Itu ada cerita di balik itu. Oh my god. Tahun? Sama di tahun 2020. Nah, ini plot twist-nya. Ayah ini kan pramuka. Nah, pas SMA ikut paski tahun 2020, nyebarnya di tahun 2021. karena COVID. Bukan, kan kita kelas 10-nya 2020 nih. Nah, kita kan turunnya ketika kita udah naik kelas 2021. Intinya enggak belajar lah. Ya, pokoknya tidak belajar lah karena COVID. Tapi naik. Alhamdulillah. Itu nyebarnya atau posisi ayah di waktu itu pagi sore. Sore. Terus tunggu lu. Dari sudut pandang anak paski. Apakah tampil pagi dan sore itu vibe-nya sama? Jujur waktu setelah sidang pleno Kak, kan kita namanya secapaska ini inginlah tampil pagi semua. Karena dalam logika sampai sekarang pun yang Rami pagi lah kan. Bukan. Salah. Mohon maaf dia nggak tahu. Saya ada feel di saya dari yang kemarin yang kayak latih juga di 2004 juga kepo kan, apa sih perasaan anak-anak tuh terhadap perbedaan yang turun pagi sama turun sore. Ternyata emang beda dan yang dipikirkannya persis sama yang dipikirkan. Jadi kalau pagi itu lebih sakral, terasa lebih sakral dibandingkan sore. Itu tuh sebenarnya. Oh, sakral. Ya, kesakralannya itu Kak. Karena kan orang kiranya kalau upacara 17 Agustus dia emang pagi. Kalau sore ini kan menurunkan bendera. Jadi kesakralan padahal sebenarnya pagi dan sore itu sama-sama. Iya, karena di paski pun setahu Dep, mereka nggak tahu turun pagi atau sore. Enggak kan? Gitu. Jadi sebenarnya orang yang mau tampil pagi, mau tampil sore, mau rame pagi, mau rame sore, euforia kan tampak seakan-akan tuh lebih di pagi kan. Iya, dengan masuk pelukan, apalagi pas di gelanggang kan sedih-sedih lah kan. Pokoknya nangis saya dulu. Karena orang yang tampil pagi atau sore pun latihannya sama kan, sama beratnya. Sama. Dia disamakan. Ya pokoknya seperti apa pola latihan yang pagi, pasti pola latihan sore juga itu. Nah, terus ya tampil sore. Nah, terus kan jadi PPI nih. Iya, jadi PPI. Dan sekarang ayah tetap PPI nih. Tetap, ya walaupun semua tetap PPI ya sudah ya kita. Cuman ayah yang intent itu. Kenapa ayah memutuskan untuk intent jadi PPI, mengurus paski kota berganti tiap tahun?
sebenarnya ada satu alasan sih, Kak. Anjay. Sempat lebih dari satu, awas. Atau Jadi gini, kadang ketika kita melakukan suatu hal dan kita merasa walaupun kita habis di sana seperti ya pokoknya ke siapapun lah kita ya, mau hati pikiran tapi kita senang berada di sana itu nggak bakal jadi beban nah, kayak gitu. ya, tapi kan nggak mudah. Iya betul. Ayah melewati fase-fase kok ya. Sangat. Ketika tamat SMA kawan-kawan lain kuliah. Iya. Nah, Apa, itu ada ya, insecure ya. Iya. Awal-awal kan. Iya. Nah, tapi tetap stay di situ karena menurut saya hebatnya tetap stay kok. Sedang Sintayong sih tidak stay doang. Banyak hal yang orang lain mungkin nggak bakal berpikiran Ayah dapat di sana tapi nyatanya setelah beberapa waktu belakang ketika mungkin ya mencari jati diri lah mungkin ya Kak. Di sanalah ketemu oh ternyata dengan Ayah mengikhlaskan hal ini hal yang lain dapat yang lebih baik kayak gini. Ya makanya sering dia bilang kan jalan orang beda-beda masing-masing ya, kan. Nah, dan kenapa dia bilang stay? Karena kan beberapa kali kita cerita soal ini kan. Ya. Dari awal tuh yang ngurus nih Rami. Iya betul. Berkurang. Ya, tinggal layak salah satu di situ. Terus stay kan. Nah, yang mau dia tanya, yang mungkin nggak ada sama orang lain, berarti kan Ayah terlibat di pembinaan manusia-manusia yang berminat menjadi paskibra, walaupun kadang fun fact yang satu seleksiku nggak lo tahu diri, jadi jauh dari langit yang daftar yo. Padahal itu kan menyakiti diri sendiri. Dia menyampaikan itu harusnya awak memang sadar diri itu kadang perlu. Betul. Kadang pai seleksi saya ladgap pai seleksi hari pertama langsung out. Gitu. Tahu ya? Tahu ya? Karena itu bahan bulian deh. Karena untuk Ayah stay di situ berarti Ayah menyukai itu kan mencari lama tuh. Iya, betul. Kayak kasih kemarin hari lama tuh. Ana di tetap pramuka sampai kuliah gitu. Bahkan yang MC gitu. Indie dengan segala kesibukan kan kita mencari apa yang kita suka. Termasuk udah bikin podcast nih kan. Iya, terus apa yang dari tahun ke tahun Ayah rasakan membina anak-anak tuh? Sebenarnya gimana ya Kak? Ada kepuasan tersendiri ketika yang kita bina itu dapat melakukan apa yang mereka inginkan dan dia bisa dapat apa yang mereka mau dan kita berhasil karena kita yang bantu. Di situ sih kepuasan batin kalau menurut Ayah. Mungkin kalau kita merasakannya kalau kita melaksanakan final Dugen. Betul. Yang tampil kan orang yang haru apa ya? Betul. Dan menangis apa lo gitu. Kak, kalau kamu tahu yang kemarin yang tahun 2024 itu kan benar-benar Ayah nemenkan dari nol orang-orang itu kan waktu ketemu di kota mulai dari bulan Mei sampai Agustus. Kenapa 2023 enggak? Karena 2023 Ayah masih mencari jati diri. Jadi Ayah tahun 2023 bilang stop dulu bantu orang, Ayah mau cari jati diri. Tapi 2024 nih dengan sudah menerima diri, mulai pulih, mulai bangkit. Mulai bangkit lah Indonesia Raya. Put RI ya. Pulih bangkit ya. Tuh. Ya, jadi waktu itu karena kita udah nemenin pas di tanggal 17 Agustus itu awalnya udah bilang tanggal 16 tuh mungkin besok udah hari terakhir ketemu sama mereka kayak gitu. Setelah asrama tuh kayak idep di genre sih kayaknya kok tahun terakhir ternyata lanjut sih lo tuh dikit lagi setahun deh. Terus mungkin ya udahlah berarti emang udah masa di sana. Dalam pikirannya tuh kayak ya asal adik-adik tuh mengibarkan dan menurunkan bendera merah putih itu selamat dari masuk sampai keluar. Ternyata ketika bendera momen dimana bendera itu naik diiringi sama lagu Indonesia Raya ada suatu perasaan antara enak karuan lah Kak, sedih, bahagia, kayak segala perjuangan kan pastilah di saat kita membina itu ada hal-hal yang di luar dugaan kita, kayak hal-hal yang mungkin sebenarnya kita pun nggak pengen hal itu terjadi tapi dengan kesiapan lah karena kita tahu ini tanggung jawab kita. Jadi pas adik-adik tuh top yang ngebut-ngebut ya tuh ya. Iya. Ini isi hati aku ya adik-adik tercinta.
Sumpah adik-adik, selamat kalian bikin hati Kak Aya. Walaupun Kak Aya sangar, berang, tapi nyo emang pemberang. Enggak kan? Ajinya enggak. Iya, iya. Nah, ada satu foto tentang kegiatan PPI di mana foto Aya masuk ke sudut Payakumbuh adalah ketika Desa Bahagia. Oke. Apa itu Desa Bahagia? Oke, jadi untuk yang belum tahu atau yang nggak pernah dengar, jadi Desa Bahagia itu adalah proses di mana calon paskibraka ini akan memasuki asrama. Nah, jadi di sana tuh seperti pertukaran lingkungan lah gitu. Jadi di sana akan masuk, ya namanya Desa Bahagia, pasti bahagia di sana, hiking, hal seperti itulah. Ya, beban dari nama Desa Bahagia ini terlalu berat. Jadi orang di dalam itu harus bahagia. Tapi mungkin bagi Dep yang awam dan tidak pernah mengikuti itu, Desa Bahagia ini mungkin adik-adik di sana awalnya mungkin mereka adaptasi tentu kan, adaptasi set sampai akhirnya mereka menikmati pola pendidikan yang baru, akhirnya bahagia. Betul. Jadi Desa Bahagia itu proses jadi bahagia dengan cara yang baru mungkin. Betul, Kak. Betul. Tapi amazing sih. Nah, terus di Paski ini kan udah jalan nih. Nah, terus setiap tahun tentu warganya baru dong. Warganya baru. Guru-guru saja nih ya mengeluh ya tentang Gen Z ya. Iya, betul. Apalagi Paski, dan mungkin kalau Dep yang menjalani di Pramuka oke lah kan. Iya. Karena memang mereka di sekolah tuh integrasi. Iya. Tapi kan masuk Paski ini, nih salah satu fact yang mungkin nggak bisa dibantahkan adalah ketika orang masuk Paski ada vape eksklusifnya ya. Pertama, kalau Pramuka mulai dari lahir sampai meninggoy, nggak bisa lah. Tapi Paski sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dan kalau lewat kesempatannya, tidak bisa lagi mohon sampai maaf. kapanpun. Ya. Mohon maaf. Atau mungkin jadi Paskibra di sekolah kali gitu. Betul ya, Paskibra di sekolah. Nah, apakah generasi 2023-2024 ini susah? Kalau di 2023 mungkin Aya karena cuma ikut bagian tim seleksi jadi tidak terlalu mengenal lah Kak. Tidak terlalu, dan lagi waktu itu juga agak kurang ke lapangan 2023. Aya kurang ke lapangan karena jati diri. Jati diri. Terus di tahun 2024 karena kita udah, dan jujur waktu udah melatih pun udah ketemu sama anggota yang akan dilatih, adaptasi di Ayanya cukup sulit. Apalagi yang cewek. Ini adik-adik 24, kalian semua. Tapi dia merasakan karena berproses sama. Di Pramuka pun karena kadang ada kesibukan, nggak semua kontingen yang kita dari nol. Betul. Apa kan? Betul. Jadi beda hubungan emosionalnya ketika mungkin bagi Aya lebih dekat sama yang 2024 nih kan? 2024. Ini Aya ini mungkin tipe-tipe memvideokan adik-adiknya dengan sound tumbuh lebih baik, cari baik. Betul. Iya kan? Iya kan? Peneliti kan sih. Cuman itu Kak, gimana, awalnya kan pasti aku cari tahu gimana cara beradaptasi, kan nggak hanya dia, dan kita pun pasti menciptakan suasana pelatihan tuh yang nyaman lah, yang dia tuh juga terbuka sama kita asal masih tahu batasan gitu. Dan mungkin dia ya karena sama-sama Gen Z melatih, jadi sama-sama Gen Z. Iya kan? Terserah lah dah kamu udah beda. Tapi dia agak, karena kami kenal kamu agak keberatan. Dia iya loh masa Gen Z. Perangai dia lagi Gen Z, tapi nggak resign loh. Ya, jadi Ayah membawakannya seperti nggak mau benar-benar dikatakan sebagai guru, nggak. Jadi lebih ke teman. Cuman dia tahu ini ya, dengan situasi seperti ini harus seperti ini caranya. Kalau ketika di luar hal itu ya seginilah Kak. Jadi dia pun nyaman sama kita. Terus ya Laila, yang paling menyebalkan dari Dep tentang Aya, kalau Aya lah di Paski, vibe-nya beda. Maksudnya kami terlalu receh kadang. Kadang kami random bisa chat jam 2 malam gitu ya gitu. Subuh-subuh itu chat tuh, pagi-pagi gitu kan. Cuman karena ketika Aya jadi kakak senior yang baik di Paski, langsung gitu. Oh iyalah, itu kamu menghargai kan? Ya mungkin ayo atau Iya, nah terus ini serius sih Kak. Nanti kalau adik-adik 24 nonton ini kayak ini apa kakak Aya yang sebenarnya? Enggak sih. Jadi yang nonton ini adalah calon Paskibra 2025
Aku harus berteman dengan Kak Aya karena seru, cik Iya, kan. betul. Sobo di Paski, umpang. Hmm, Seru. betul. Tuh. Aku kan kepo nih Kak. Ini kita potong dikit kan ya. Jadi aku kepo kemarin apa sih yang dirasain sama mereka first impressionnya lihat aku gitu pertama kali ketemu kayak mengenalkan oh ini ya nanti yang bakal membina kalian dari yang cewek kan yang cewek ini kebetulan cuma 1 orang dari 8 pelatih itu yang cewek itu emang 1 dari dulu. Nah jadi emang pemilihan pelatih cewek ini bener-bener harus yang bener-bener lah gitu lah. Jadi aku tanya lah sama beberapa adik-adik tuh kan gimana sih first impressionnya ketemu sama kakak lihat dia bilang kayak jujur kami mau nyapa pun takut rasa mau makan orang katanya segan mau ngapa-ngapain Padahal layak lah makan geprek. makan geprek Nah, jadi raja ayam terus sapi. Raja Ayam adalah Raja Ayam. geprek di depan SPBU Balik Lanpak. Oke, Enak. next Hari Jumat libur. iya betul next. Gitu. Tapi emang enak sih. iya emang enak kok Nah, terus ketika mulai mengenal tuh ya ada langsung ada enggak perasaan mereka jadi adik ya walaupun mereka kan harus dibina. Kadang ini fun fact lah untuk ada pembinaan nih. Di Pramuka pun begitu. Di tahun 2000 Remuna Nasional terakhir ya, ya ada kami TC kan. Terus peserta TC ini ngomong kalau mamanya tuh amazing sama hasil TC ini ternyata anaknya bisa bangun pagi Oh, ya. iya. Jadi awak lebih kare pada emak ya. ada habit baru yang bagus Ada habit gitu. baru kayak gitu kan. Nah, kami pun harus menyampaikan itu. Mungkin awalnya kesal, kakak ini jutek, kakak ini Ya, pemarah. Tapi kalau misalnya kami nggak gitu, pendidikannya kayaknya ya nggak ada. Bukan sekedar dongkol kamu dek ya. betul. Kami yang mengakui ada pula oknum yang memanfaatkan itu. Tapi benar dibandingkan itu, kok ya fakta awak lah semakin tua ya. tua. Awak mulai ingin orang lain lebih baik seperti dari awak, Betul. menjalani yang lebih baik dari Betul. awak gitu kan. Nah, terus saya ketika Surabaya Genzi kok tuh dibandingkan angkatan Ayah dulu yang tahun 2021. menurut Ayah mana yang lebih berat? Kalau dari fase paskibrakanya lebih berat di 2024 kemarin. Iya benar Kak. Dibandingkan waktu Ayah menjalani 2021. Berarti mereka yang 2024 nih amazing juga lah. Amazing banget. Kok ada sampaikan kepada seluruh paskibra 2024. Makasih lah mengibarkan bendera merah putih untuk ikut gue sih. Ya kan? Nah, kalau nggak adu kalian tuh kami nggak tagak-tagak sih dulu, ya kan? Kami tuh peserta sih. Iya. Masa, yo tuh. Amazing sih ya. Ya tapi salut lah adepnya itu. Terima kasih lah mengibarkan bendera untuk kota gue sih. Dan tahun 2024 ada yang ke provinsi. Ada. Alhamdulillah dia orang provinsi ini minta 3 pasang 3 putra 3 putri. Alhamdulillah ke-6-6-nya lolos di provinsi. Ada. Ke nasional tahun ini enggak ada? Tidak. Tahun kemarin? Ada. Siapa? Afifah namanya. Wah, halo Afifah. Good job. Makasih lah mengibarkan bendera. Pastinya berarti dilantik presiden. Iya, betul. Yes. Sobo Pak D. Iya. Iya, benar. Nah, ketika ada satu fenomena yang dia pun di Pramuka merasakan kan, dan sebenarnya tidak penting. Tapi ketika adik-adik lebih dari kita tuh, sebagian orang merasa taimpi, ya kan? Ya kan, merasa taimpi kayak, enggak, ini harus abangnya merdeko. Tapi kalau bagi Dev, ketika mereka lebih itu kayak bangga sih. Iya itu yang kepuasan batin. Ayah kan di kota kan, adik-adik ada yang ke provinsi. Ada yang ke provinsi. Jadi dulu tuh Ayah kan nggak masuk lah Numprov di tahun Ayah nominasi karena ada kan Ayah pun jati diri. Jadi tahun 2024 tuh dipercayalah untuk membina adik-adik yang mau ke Numprov yang ke provinsi. Itu ketika dapat kabar dikabarin sama adik-adik tuh kayak Kak dengar-dengar kami masuk, Kak dengar-dengar kami lolos kayak gitu. Kak alhamdulillah kami lolos semua. Itu terbayarkan. Tunggu lu. Ya, aku mau nangis gara-gara Untuk semua adik-adik yang ikut wadah pembinaan dan tanpa diminta, kan kami ngomong nih, kami nggak perlu ucapan terima kasih, kalian aman aja udah apa. Betul. Tapi untuk semua yang ngucapin terima kasih itu amazing kan ya? Amazing banget. Kak, Ayah makasih gitu. Ya. Terima kasih kan. Itu terima kasih, mungkin sekedar terima kasih bagi kalian, tapi bagi orang-orang yang membina dan kalian ucapkan terima kasih,
harganya lebih Gua- sih. Karena Walaupun kalau dipending terima kasih atau piti tetap ada uang. Enggak ya, Udah ada. bercanda ya. Enggak ya, bercanda. nah tuh Tapi kalau HP ini mati ya sih uang. gitu. Enggak, bercanda. Podcast mana? Podcast mana? Bercanda. Senang terima kasih, senang terima gaji. Iya, Nah tuh kayak dan itu Kak, makasih Yola membina dan itu senang luar sekali. biasa. Karena tidak semua orang ngerti itu ya kayak, oh ya kan emang udah tanggung jawabnya. Gitu. Nah, Ucapan terima kasih. kadang-kadang yang unik dari adik-adik yang dibina ini adalah mereka ketemu di luar, mereka punya fase ragu ke menyapu Allah. Betul. Padahal kami kok bukannya Bapak, kami Iya. nio biasa-biasa Biasa saya aja, gitu. ya. Kak, gitu. Nah, fun fact-nya lagi, Ayah ini adalah orang yang kalau kami memang kan apa adanya nih. Dap aja beberapa kali disapa Ayah di tempat rame. Kadep, ya gitu. Dan bahkan penyakit Ayahku menular ke kawannya, Amri. Amri. Padahal, yo, coba solo pada itu. Tapi itu menyenangkan karena Jangan. untuk sebagian orangnya jaim. Kalau kami di Soekarno Hatta mau itu. Iya. Iya. Terus, nah mungkin ketika biar video ini berguna sedikit, Oke. walaupun gunanya banyak itu kan. Menurut Ayah, untuk adik-adik yang sedang mempersiapkan diri jadi paskibra Kota Payakumbuh tahun 2025, apa yang harus dipersiapkan? Wes tutorial guys, potong TikTok. Ya karena kalau nggak di sini bayar. Tunggu lu. Diundang bayar soalnya. Enggak, yang penting itu enggak kaya, gitu kan ya. Enggak kaya tuh kan ya. Oh, ini enggak. Jadi apa yang harus dipersiapkan secara umum aja lo ya? Oke, gambaran secara umum. Tuh, apakah perlu OOTD jogging tiap Oh, sore? tidak dong. Oh, tidak. Oke, yang pertama tuh Tinggi minimal. ya, untuk untuk edaran pusatnya itu untuk yang cowok itu di 170 minimal, untuk yang cewek itu di 165. Tapi itu tuh kembali lagi ke daerah masing-masing, Kak. Jadi untuk kemampuannya lah SDM di daerah tersebut apakah bisa atau tidak. Ya misal di kota A 170, kira warga 168 ya, ya betul kan. lah. Sama seperti tahun kemarin itu disuratkan lagi ke pusat, Kak, ke BPIP, nggak sanggup lah untuk segitu. Terus sama dia mungkin ada tapi kan kualitasnya nggak hanya di tinggi ya kan. Iya betul. Betul baik kok cari yang tinggi kira angin oleng. Iya seperti itu. Jadi diturunkan lah yang cewek di 160, yang di cowok di 168. Tuh itu sih yang paling penting pertama. Jadi yang untuk sekarang misalnya kurang-kurang masih 1 atau 2 cm semangat. Jam 2 subuh paitang tadi. Iya. Nggak, jangan makan kuah mie-nya beranang. Gratis kan kalau masuk pagi. Ya selagi nggak ada penjaga. Iya betul. Subuh ya. Habis itu ya pastinya fisik lah. Ransur-ransur. Dan berdoa. Olahraga. Berdoa benar. Nah ya, kan kalau bagi Dep, kan seleksi itu dimanapun ramanya Allah Robbi lah, ya kan. Tapi ada beberapa orang, misal dari sekolah A 20 orang, unggulan sekolah tuh ABC misalnya. Ya, tapi yang sering terpilih sama paski kota DER, ya kan gitu. Nah, Pak Jatuh gitu. Karena Kak ngomong kayak gini lah, aku pun nih Kak, kan dulu di tahun 2021 itu banyak lah yang unggul yang lain gitu dari sekolah lain. Mungkin Ayah insecure lu jati diri lo ya. Udah please. Jadi lebih banyak lah yang lebih teman-teman Ayah di tahun 2021 tuh yang mungkin Ayah pikir kayak oh dia pasti bakal kepake nih, bakal dipakai nih sama Om, bakal cocok sama pelatih-pelatih yang lain gitu. Tapi ya kayak di tahun selanjutnya entah kenapa dia meski dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Jadi ternyata Ayah dan mungkin beberapa teman Ayah di letting yang sama pun awalnya nggak percaya dengan pilihan kenapa harus Ayah gitu. Karena Kak ini bukan sombong enggak. Ini motivasi. Tapi melebihkan diri sendiri. Untuk pelatih yang putri ini kan Kak, biasanya tuh dia minimalnya tuh harus 5 tahun setelah tamat sekolah. Dan Ayah diberikan amanah di 2 tahun. Yes. Karena itulah Ayah ada di podcast ini. Apakah ke podcast ini harus berprestasi? Tidak. Yang penting apa? Bisa ngobrol. Bisa ngobrol dan nyambung Dep sih. Okay. Misal kalau Dep nanya, Baba, oke, gitu kayak. Ya, tapi di balik itu semua ya terima kasih banyak sama Om Edal, Om terima kasih sudah. Halo Om. Om semua umat. Iya betul.
sudah mempercayai lah berarti kan Kak. Ya. Maksudnya Om milih Aya, berarti Om sanggup dengan apa yang akan terjadi sama Aya di lapangan gitu. Pasti Om bakal bantu kayak gitu. Terima kasih Om. Jadi makasih Om. Nah ya, jadi kalau kepada adik-adik yang mau mendaftar paski di tahun 2025 ini, kalau misalnya sudah memenuhi syarat, berarti mereka harus percaya diri aja lebih kan ya. Percaya diri. Karena kita nggak tahu kan siapa yang lulus, kayak cerita tadi kan. Betul. Karena kelulusan itu gimana ya Kak? Bener kata Kak tadi. Kadang yang unggul tuh 1, 2, 3 ternyata lulus 4. Yang di atas angin tuh, ya belum tentu tiba-tiba belum tentu rankingnya di atas. Ya terus, jadi nih ya, bagi Aya sendiri, setelah membina mereka, apa yang Aya dapat? Maksudnya tuh untuk diri Aya atau ya gitu. Apakah ketika membina seseorang tuh harus tentang orang tua aja yang dapat sesuatu? Enggak sih Kak. Jadi ketika udah selesai membina ini kan Kak, yang paling dapatkan tuh adalah bagaimana kita cara bersikap pertama ke orang lain, gimana cara kita ngobrol sama orang yang lebih tua, ke yang di bawah kita kayak gitu. Terus kita bisa membaca pola pikir orang. Ini bukan dukun ya Kak, bukan. Kita jadi tahu pola pikir orang tersebut. Kita tahu gimana apa sih yang dirasakannya. Jadi untuk di lingkungan kerja kan, juga beberapa kali coba freelance, udah mulai keluar dari zona nyaman kita. Mau berelat? Tahu Iya kan? kan? Apa namanya? Letus Taria. Taria. Oke. Jadi ketemu, jadi di sana bisa tahu, oh orang ini maunya ini, seperti itu Kak. Tanpa orang tuh bilang, kita jadi tahu lah. Jadi tidak gimana ya, sangat membantu lah kalau menurut Aya Kak. Nah ya kadang ya, kalau itu yang Aya sampaikan, kadang ya ketika orang sudah membina orang lain, dia terlalu ego untuk di tempat baru tuh dibina kan. Betul. Karena biasanya dia ngatur kan, ambil ini, ambil tuh. Betul. Kepada di tempat lain, tapi nyatanya di dunia ini, di suatu tempat dan tempat lain tuh kita pasti akan berbeda posisi ya kan ya. Betul. Nah terus, kalau dari Dep sendiri ya, yang Dep notice untuk pertemanan kita kan, beberapa kali ketika Dep kritis validasi lah, Aya memvalidasi dengan baik. Fun fact-nya, Aya ini marah ketika Dep tanya, "Bade ibuhna orang tua?" Gitu. Ya orang teragak menyapu. Ya gitu. Padahal sebenarnya Dep pun, ya kalau nyapu aja lah gitu. Santai aja kan. Santai aja, bener. Ya, malah mau Dep pun makin gaik. Oke. Emang dia berapa sekarang? Santai. Kayak jadi, nah ke depannya apa yang mau Aya lakukan? Tahun ini bukan? Ya tahun ini. Oh ya, planning tahun 2025 pastinya insya Allah udah ada. Yeah. Enggak itu. Ide selalu nadol. Nah, pokoknya 2025 insya Allah udah direncanakan, semoga Allah mengiyakan, mengabulkan. Selesai, amin. Amin, yang nonton amin lah ya. Amin. Nah, Ketik 1 untuk amin. Ketik 2 untuk amin. Amin. Jadi mungkin itu cerita kita. Oke. Dengan kakak-kakak perpaskian Payakumbuh ini. Jadi Iya. kalau misalnya selama ini ada yang sakit hati kakak ini marah, wajar. Karena emang mungkin salah. Tapi yang dicoba lakukan kakaknya adalah membagikan prosesnya yang juga tidak mudah ya. Sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bahkan untuk diri sendiri pun dalam posisi ini, dalam fase ini tidak percaya juga sebenarnya. Tidak percaya. Karena tidak ada orang yang percaya dengan pencapaian sendiri Oh sih. iya, betul. Betul. Kecuali orang yang pede. Ya. Baik, terima kasih Aya. Terima kasih banyak. Semoga sukses-sukses semua proyeknya. Amin. Alamin. Ya, Dan sukses juga untuk Kak Del. Deep Talk. Terima kasih untuk Batang Padi. Emang panjile. Oke, see you. Oke. Dadah.